Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bersama saya. Nah, hari ini spesial ya. Kedatangan siapa ini? Nenek-nenek ini. Nenek, masa nenek? Oh, nenek. Oke ya. Jangan Coba nenek kita tanya, kita sepil nih orang. Oke, siapa namanya? Siapa yang namanya? Namanya siapa? Saya lupa tiba-tiba. Oh, kamu lupa. Iya. Oh, mungkin perlu kenalan, nggak perlu aja ya. Enggak. Yang penting Jepang Nggak itu usah. gajinya berapa gitu gajinya. Gajinya berapa, Mbak? Jangan Nggak ada jangan juga. gaji deh. Oh, gaji juga. Ternyata banyak orang yang nggak mau menyebutkan gajinya di Jepang, teman-teman. Oke. Nah, kita sekarang bersama Fitri Hasang ini ya. Dari mana aslinya, Mbak? Bogor. Wah, dari Bogor. Terus di Jepang udah berapa lama ya? Baru mau tiga bulan. Nah, baru 3 bulan. Ternyata senpai saya ini ya. Makanya saya. Iya, dia 3 bulan di Jepang, tapi sekarang di Jepang sebagai apa ini? Biasa, jadi TG aja. Oh, TG, Tokune Kino ya. Di bidang Pengolahan makanan. pengolahan makanan. Iya kan sama. Oh, sama ya. Iya, kan sama kita. Iya, ternyata dia adalah rekan kerja saya di perusahaan Gimana yang sih? sama dengan berangkat, yaitu sebagai Tokute Kino. Nah, yang pasti kan yang perlu ditanya itu gimana kerjaannya. Kerjaannya enak atau susah atau ingin pulang atau ingin Enggak mau pulang sih. nggak mau pulang Nggak. gitu ya. Kerjaan gimana kerjaan? Kerjaannya sih buat di bagian aku sih nggak apa-apa ya. Oh, Aman-aman nggak apa-apa. aja sebenarnya. Aman ya, gitu ya. Cuman ada lah ya. Ya kan biasa, tempat kerja itu kan ada yang bikin nyaman, ada juga yang bikin nggak nyaman gitu Alhamdulillah kan. sih sampai saat ini aman-aman aja sih. Wah, syukur berarti Iya. udah bisa kerja berarti ini ya. Alhamdulillah. Nah. Maka Pak, saya kerjanya Pak di mana? Oh, kerjanya bagus. Oh, alhamdulillah. Oh iya, jadi ini satu bagian sama saya ya. Ternyata bagian menanak nasi gitu ya. Bagian nasi. Jadi Aduh. oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Proses untuk sampai Jepang berapa bulan? Berapa bulan sih kita? Kenapa tanya saya? Aku kan tanya kamu. Berapa bulan ya? 3 bulan ada. 3 bulan, 4 Kalau bulan. buat di LPK ini sih nggak lama. Oh, nggak lama ya? Kan ya benar nggak lama. Dari kira-kira dari wawancara sampai berangkat itu berapa bulan? 4 bulan ada ya? Ada kita. Ada 4 bulan gitu ya, Soalnya kan teman-teman biasa proses. lah nyari-nyari ke yang lain-lain tempat kan. Oh Gitu. ya, jadi dulu prosesnya juga melamar ke Iyalah pasti. tempat yang lain gitu ya? Ya sama Nggak ternyata satu ya. doang. Nggak satu doang gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya pertanyaan apa? Saya juga bingung nih. Nah, kalau dia ditanya-tanya ke saya juga. Ya karena kita sama. Ya, payah sekali nih orang ini. Wah. Oke, selanjutnya kira-kira nih mau berapa lama nih di Jepang nih? Sebetahnya. Sebetahnya? Kalau sebetahnya. Terus kalau ya iya sebetahnya. Sebetahnya itu misalkan dikasih kesempatan 10 tahun. Ya kayaknya ke 10 tahun kelamaan. Oh, 10 tahun kelamaan ya? Kita coba dulu aja. Oh, dicoba dulu aja gitu ya. Kalau masih betah ya di sini. Kalau udah Tapi betah sebelumnya pernah magang? Di mana dulu magangnya? di apanya di tempatnya daerahnya. Ya, apa- daerahnya atau tempatnya atau Waktu itu sih di Chiba ya. di pegunungan? Enggak juga sih. Enggak pegunungan tapi di Chiba di bagian laundry. Laundry? Ada juga ya magang di bagian laundry? Ada dong. Baru denger saya ini. Berapa tahun dulu di Chiba? Cuma setahun. 1 tahun, magang 1 tahun di Chiba. Terus sekarang Tokute Kino di pengolahan makanan gitu ya. Nah, dulu kalau di Chiba itu kira-kira buat apa uangnya itu? Kalau Mas suka menyinggung tentang keuangan. Ya kan, karena apa ya, ini pelajaran hidup sebenarnya. Karena saya juga dulu pernah di Jepang, terus ke Indonesia pernah berusaha gagal. Bukan berusaha, maksudnya berusaha gagal itu usaha tapi gagal, nggak jadi. Terus sekarang akhirnya kembali ke Naruto lagi ya, kembali ke Konoha lagi gitu kan. Negara Nah, kira-kira apa yang mendasari kok ingin kembali ke Konoha lagi gitu?
atau mungkin waktunya 1 tahun itu kurang gitu ya. Kurang sebenarnya 1 tahun itu. 1 tahun itu sebentar banget lah. Iya, saya aja yang 3 tahun ternyata sampai sini lagi. Iya makanya. Di sini tuh enak, suasananya enak. Terus orang-orangnya kan sendiri-sendiri ya masing-masing ya. Tahu sendiri lah ya kalau di Indonesia. Iya, jadi itu ya lambi-lambi tetangga nggak ada di sini ya. Iya kayak gitu. Oh, ternyata apa ya? Jadi lebih ke privasinya ada gitu ya. Iya kalau di sini tuh. Bagus itu ya. Ternyata menghindar dari tetangga iya, benar. Teman-teman gitu ya. Nah, terus mengurangi dosa loh. Jarang ngomongin orang kalau di sini. Wah. Mengurangi dosa bisa juga itu ya. Jarang ngomongin orang kalau di sini, mau ngomongin sama siapa coba? Bisa. Iya, makanya. Ya tapi jangan ngomongin orang Jepang juga. Ngomongin orang Jepang ya sama aja tetap berdosa ya kan. Iya. Nah, jadi masuk ngomongin siapa dah? ya nggak ngomongin ya, cuman kan dalam bahasa Jawa itu ada sambat ya. Sambat boleh, menyerah jangan gitu kan. Ngerti sambat. Sambat kamu nggak tahu. Sambat itu berkeluh kesah ya. Saya Jawa Barat. Oh ya, kamu Jawa Barat, saya Jawa Tengah. Tinggal menunggu orang yang dari Jawa Timur ini. Iya, belum ketemu. Oke, nah yang terakhir, ini terakhir, segmen terakhir, nggak usah lama-lama karena pesannya buat teman-teman yang mau ke Jepang apa gitu kan. Ini penting ini ya. Jadi pesannya ya. Dengarkan ini dari Mbak Pai ini ya. Teteh atau teteh kan Jawa Barat, jadi nggak teteh. Apa ya pesannya? Pokoknya kebanyakan kan kalau yang mau pengen cepat kesini kan nggak sabar kan. Kalau bisa sih sabar aja. Ikutin prosesnya, sabar. Karena nanti di sini akan dilatih kesabaran yang lebih lagi gitu. Jadi itu pesan dan juga curhatan sebenarnya. Iya, jadi sabarnya kita tuh dilatih kesabaran di Indonesianya, nungguin dulu kan, nunggu proses itu, tunggu aja dulu, jangan ngebet pengen buru-buru gitu. Tuh ya, jadi harus gitu. Sabar. Terus kalau masalah nihongonya gimana ini? Nihongonya ya harus pera-pera kali ya. Ya, pera-pera ya, buat teman-teman yang belum tahu pera-pera itu ya lancar dalam berkaiwa-kaiwa suruh. Setidaknya ngerti dikit lah ya, pokoknya jangan sampai nggak ngerti sama sekali deh. Ya sebenarnya karena beda sama magang sama TG itu beda banget ternyata. Magang ya kan? Sama TG beda. Kalau magang kita nggak bisa bahasa Jepang sama sekali misalkan, itu masih dimaklumin ya nggak sih? Iya benar. Tapi kalau misalkan TG nggak bisa bahasa Jepang, ya nggak tahu lah ya. Ya karena kan sudah dua yang berbeda kan, ibaratkan kita di sini emang kerja gitu ya. Inginnya juga kalau perusahaan itu kita kerja langsung kerja bisa gitu kan. Nah jadi seperti itu, mungkin masalah bahasa itu harusnya untuk yang mau pergi dengan program TG harus bisa lebih ya daripada anak magang gitu kan. Kalau magang belajarnya lebih semangat gitu banget. Tapi kalau TG kalau kata aku sih enggak bisa dimaklumi kalau nggak bisa bahasa Jepang ya. Ya, soalnya ada yang kayak Nihonjin kan beda-beda kan ya. Oh iya, jadi karena rekan kerja kita ya maupun orang Jepangnya itu kan kadang beda-beda juga. Ada yang bahkan saya pun sekarang kadang ada orang Jepang dengan bahasa yang sulit juga ada, itu kan ada orang Jepang yang emang sudah ngerti dengan orang asing maka dia tidak menggunakan bahasa yang sulit. Nah, jadi yang pasti satu bahasa Jepangnya dilatih lagi gitu kan. Kalau enggak terus apa ya, setidaknya kita ngerti lah. Ngerti apa yang diomongin. Ngerti yang diomongin aja. Belum bisa ngobrol nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ngerti dikit aja. Disuruh makan ya makan gitu kan. Disuruh istirahat ya istirahat gitu kan. Yang penting kan tahu gitu. Bukan disuruh makan kamu ke toilet gitu kan salah gitu ya. Intinya kan seperti itu kan. Dunia kerja kan seperti itu kan. Kadang kamu disuruh ke kanan, kamu ke kiri, itu kan salah. Nah, jadi tentang bahasa, pesan dari Mbak Pai ini tadi harus semangat dalam belajar. Iya, semangat nungguin prosesnya. Kan biasanya udah nggak kuat tuh kalau COE belum keluar. Ah iya, itu juga yang ya kan? Karena COE juga itu kan bukan kita yang bikin kan. Kita harus menunggu, kita juga menunggu 2 bulan kan gitu. Iya. Nah yang pasti semuanya itu proses perlu gitu ya. Bahasa Jepang pun seperti itu, nggak bisa 1 jam belajar terus bisa, itu enggak ya. Nah itu yang saya rasakan dulu ya. Nah oke, teman-teman, itu saja
pesan dari Mbak Pai ini ya. Teteh. Mbak Pai. Nah, semoga bisa menginspirasi kita di sini sebagai Tokute Gino ya. Nah, buat teman-teman yang mau ke Jepang, tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang, sabar gitu kan, yang pasti sabar, harus siapin kesabaran. Kalau perlu marahnya tinggal di Indonesia, sini cari marah yang baru gitu kan. Oke ya, mungkin ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang jelas, bisa silakan komentar. Oke ya teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel saya agar terus berkembang dan saya bisa mewawancarai manusia-manusia ataupun pekerja-pekerja di Jepang di muka bumi ini. Yang pasti dengan niatan bukan untuk sombong, bukan untuk apa-apa, tapi sekedar memberikan saran ataupun masukan atau gambaran tentang bagaimana dunia kerja di Jepang. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.